Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya kata, kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil. Hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman, saya sekarang ini tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Pak Pendeta Sihombing ya, Pak Pendeta Janes Sihombing ya teman-teman. Kebetulan kami ketemu di di hutan nih ya, di hutan, dan ya kami ambil kesempatan untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin Pak Pendeta sendiri ya untuk memperkenalkan diri sebentar kepada subscriber kita pecinta channel TV Laskar Kristus. Silakan Pak. Ya, salam. Salam Tuhan, saya Pendeta Janes Sihombing. Saya berada pelayanan di Kalimantan Barat. Dan saat ini saya bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Arif. Saya bersyukur ketemu dengan beliau pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Ya, baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan coba ya untuk share kepada Pak Pendeta Sihombing, karena kita melihat akhir-akhir ini iman kita terus dipojokkan ya. Baik di mana-mana iman kita terus dihina-hina teman-teman sekalian. Yesus bukan Tuhan, Yesus diserupakan gitu ya. Yesus tidak bangkit, yang disalib itu Yudas gitu. Nah, ini hampir semua ya para ustadz suka membahas kekristenan. Dan saat ini kita ya mendengarkan ya dari Pak Pendeta Sihombing tentang gimana pendapat Bapak ya tentang mereka itu yang katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu hanya utusan daripada Tuhan. Maka dia tidak layak jadi Tuhan. Ya, kalau seandainya karena mujizatnya, tentu saja lebih hebat Nabi Adam. Ya, lebih hebat Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu ya bisa melakukan mujizat juga? Bukan hanya Yesus dari situ. Nah, kalau dari Pak Pendeta sendiri, itu kira-kira apa yang lebih menonjol dari Tuhan Yesus Kristus sehingga memang dia adalah Tuhan, dia bukan manusia biasa ya seperti yang mereka tuduhkan kepada kita. Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau menurut saya sangat jelas Alkitab, bahkan dalam Injil mulai dari Perjanjian Lama ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya akan datang Mesias yang disebut sebagai Tuhan. Jadi saya sangat menyangga apa yang dikatakan oleh para ustadz ya, dari agama-agama saudara kita seberang yang ada di Muslim berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sangat jelas sebenarnya tertulis baik di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya, bahkan di Perjanjian Baru juga dikatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu berkata aku guru dan Tuhan. Benar katamu itu bahwa aku memang guru dan Tuhan. Itu sangat jelas Pak Pendeta, sangat jelas bahwa
memang benar kata Yesus, mereka punya mata tetapi tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Mereka sebenarnya lihat itu ayat. Iya, betul, betul. Mereka lihat itu Tapi sebenarnya. tidak beriman. Tapi tidak beriman, dan mungkin mereka sengaja tidak mau menjelaskan itu. Menjelaskan itu, ya. Mereka sembunyikan. Nah, seperti itu. Mereka sudah di-framing biasanya Pak Iya, Pendeta iya. ya. Di-framing bahwa Injil sudah dipalsukan. Iya, iya. Injil itu sudah tidak asli, Iya. buat tentangan manusia. Itu sebabnya tidak ada satupun dari mereka yang berani membaca Injil. Padahal Betul, Injil betul, menerangkan Pak ya. betul. Tadi di mana Pak Pendeta? Di Yohanes Yohanes 13 ayat 13. 13. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Di situ ada ayatnya, ayat yang begitu jelas menerangkan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat karena Iya. aku memang guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Luar biasa. Iya. Nah, kalau ini Pak Pendeta, kan mereka bilang kalau Yesus itu kan banyak mujizat, kan bukan punya dia. Abraham saja belum bisa melakukan mujizat potong burung, kata Adi Hidayah, Iya. ya udah Ustadz Adi Hidayah bisa potong burung, lalu Tuhan bilang badannya yang satu kasih ke bukit satu, yang satu kasih ke situ, jadi badan burung itu Pak Pendeta dibagi-bagi katanya. Lalu Abraham bilang atas seizin Tuhan maka burung ini hidup kembali, maka bersatu kembali. Kalau Isa hanya melakukan mujizat menghidupkan burung yang sudah mati, yang masih utuh, lalu dia bilang hidup atas seizin Allah, seizin Tuhan, hidup kembali. Nah, kenapa Abraham tidak dijadikan Tuhan? Ataupun Nabi Adam, mereka bilang, Pak Pendeta. Iya, yang jelas menurut sepengetahuan saya, baik itu menyanggah tentang bahwa Adam tidak disebut Tuhan, Abraham tidak disebut Tuhan, walaupun mereka melakukan mujizat. Tetapi yang jelas ayat-ayat firman Tuhan tidak pernah menjelaskan satu ayat pun. Bahkan kitab manapun tidak ada yang menjelaskan bahwa Abraham atau Ibrahim maupun Nabi Adam itu disebut Tuhan. Bukan, dia hanya disebut manusia pertama yang diciptakan, bukan disebut sebagai Tuhan. Nah, itu sangat penting dimengerti. Ya. Kemudian Pak Pendeta, itu kalau Isa ini kata mereka kan diciptakan ini. Bagaimana perspektif Kristen ini Pak Pendeta mengenai diciptakan? Karena setahu kita dalam Kristen, Yesus itu bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ya. Dilahirkan. Dan dia sebagai Tuhan itu yang memang karena dia dari sononya Tuhan Pak Pendeta kan. Ya, jadi bagaimana dengan tuduhan-tuduhan itu Pak Pendeta? Mereka katakan Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya ciptaan gitu, sama seperti kita, sama seperti manusia biasa, sama seperti nabi-nabi. Kenapa yang lain tidak dijadikan Tuhan gitu ya? Jadi bagaimana itu Pak Pendeta? Kalau menurut saya, apa yang mereka katakan itu adalah perkataan-perkataan bohong semua. Bohong, tak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, baik di dalam kitab Al-Quran pun tidak ada menjelaskan bahwa Isa itu, Yesus itu diciptakan, dia dilahirkan oleh Maryam, Siti Maryam atau Maria, yang sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di dalam, kalau bagaimana penjelasan Yohanes 1 ayat 1 itu Pak Pendeta? Ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi sangat jelas juga di situ ya, bahwa Yesus ini bukanlah diciptakan, ya, dan dia bukanlah makhluk biasa seperti saya dan saudara. Ya. Jadi tentu saja Yesus punya perbedaan. Yesus punya keunikan yang membedakan dia daripada manusia biasa. Betul enggak Pak Pendeta ya? Betul. Betul ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman yang dituduh-tuduhkan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu semua tuduhan-tuduhan tanpa dalil ya. Iya, betul. Karena jelas bahwa Alkitab menerangkan ketuhanan Yesus Kristus. Salah satu ayat tadi Yohanes 13 ayat 13. Kemudian juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 juga sangat jelas. Dan di Yohanes 1 ayat 3 itu Pak Pendeta kan jelas dikatakannya bahwa tidak ada satupun yang jadi. Iya, tidak ada. Ya, tanpa dia. Tanpa dia. Ya, tanpa Yesus, karena segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Iya. Karena dia adalah firman kan? Iya. Nah, kalau kita lihat firman itu berarti ya suara Tuhan, suara Allah, ibarat suara saya ini Pak Pendeta. Iya. Maka yang sedang berbicara adalah saya. Iya, betul. Ya kan gitu. Nah, itulah yang diutus oleh Tuhan, makanya dikatakan sebagai utusan. Betul. Dia diutus untuk mengambil rupa seorang manusia. Ya, dan dia di antara kita. Wow, luar Ya, biasa. tetapi dia tidak terlepas bahwa dia sesungguhnya adalah Allah yang hadir. Allah yang adil, betul, yang jadi manusia. Pak Pendeta, selalu mereka katakan bahwa tidak perlu ada juru selamat, karena Tuhan itu bisa saja berfirman manusia selamat ya selamat, gitu ya. Manusia binasa ya binasa. Ya. Tidak perlu ada kurban yang seperti Yesus harus mati di salib.
ngapain dia harus mati di salib? Emang dia tidak maha kuasa? Iya. Bagaimana dengan itu Pak Pendeta? Kalau menurut saya itu hanya logika manusia, pikiran manusia. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mampu menyelamatkan. Karena kita sangat mengerti dan sangat jelas mengetahui bahwa kemampuan manusia untuk melakukan kebenaran dengan sempurna itu sangat terbatas. Jadi manusia sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menerima keselamatan itu. Hanya karena ada juru selamat itu sendiri. Dan juru selamat itu tidak asal-asalan, tapi benar-benar dia dari kebenaran itu sendiri. Nah itu. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan ya apa yang menjadi penjelasan. Jadi di sini kita harus pegang bahwa apapun tuduhan terhadap iman Kristen, ya entah Ustaz Hidayah bilang Yesus bukan Tuhan karena itu diciptakan sama dengan Abraham dan juga Nabi Adam, itu juga tidak membantah iman Kristen Pak Pendeta ya, sama sekali tidak membantah iman kekristenan, karena perspektif iman Kristen itu tidak bisa dipikirkan oleh para ustadz karena mereka bukan ranahnya di situ ya. Jadi justru mereka hanya berandai-andai bahwa Yesus bukan Tuhan, Injil sudah dipalsukan. Padahal Alkitab jelas-jelas menerangkan kepada kita bahwa Alkitab itu benar-benar memberikan kepada kita petunjuk, pengenalan akan Tuhan yang benar ya, sehingga kita tidak disesatkan oleh mereka. Baik Pak Pendeta, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah sempat bincang-bincang dengan saya walaupun kita masih di hutan Pak Pendeta ya. Kita di hutan, ada sungai di bawah ya. Ini ada sungai teman-teman ya. Kita nanti di atas itu ada air terjun ya. Jadi kebetulan kita liburan dan ketemu dengan Pak Pendeta dan kita bisa sharing firman Tuhan walaupun hanya sebentar ya. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.